Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan Syafiq Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi berita politik terupdate di tanah air. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu teman-teman. Harta 1 triliun ternyata masih belum bisa baca tulisan segede itu hanya untuk masyarakat miskin. Ini Nagita kan. Inilah mungkin salah satu pembelaan dari pemerintah di mana ya orang-orang yang seharusnya tidak boleh untuk menggunakan tabung gas 3 kilo yang tabung melon ini teman-teman. Malah mereka mempergunakan itu padahal gaji mereka itu sudah triliunan ataupun harta mereka itu sudah triliunan, tapi kok masih pakai gas subsidi untuk orang-orang miskin. Mungkin itu tujuan pemerintah ya soal gas melon yang viral baru-baru ini teman-teman. Next. Ini Pak Jokowi di mana ini? Dubai atau di mana? Abu Dhabi atau kunjungan Pak Jokowi ya? Lulu Supermarket. Ada orang Indonesia juga di sana teman-teman. Bu, dari mana Bu? Dari Kerawang. Oh, orang Kerawang. Kerja di luar negeri ya teman-teman ya. Keren ya teman-teman ya. Sampai detik ini Pak Jokowi tetap disegani dan dihormati di luar negeri. Kawan-kawan sekalian, ini darurat banget karena apa? Wow, mendadak pada hari ini DPR membuat undang-undang baru. Ini dia nih. DPR bisa copot hakim MK hingga pimpinan KPK. Ini sudah sangat menyalahi ketatanegaraan, guys. Bagaimana mungkin DPR bisa mencopot hakim MK hingga pimpinan KPK? Ya, ini nih maksud mereka adalah mereka ini pengen melegalkan budaya korupsi. Kita tahu kan kemarin itu KPK sedang mengusut seluruh komisi 11 yang menerima dana CSR Bank Indonesia. Sedangkan MK, kita tahu MK itu bisa membatalkan undang-undang yang kontroversi. Apabila nih entar ya DPR misalnya membuat undang-undang yang seenak jidatnya, MK bisa membatalkan, menggugurkan undang-undang tersebut. Tapi karena DPR berwenang memecat hakim MK ketika undang-undangnya tidak diakomodir, hakim MK bisa dipecat. Cari yang mau untuk menggolkan undang-undang yang dibuat DPR. Cara satu-satunya sebagai penyelamat adalah tidak lain tidak bukan adalah Pak Prabowo Subianto selaku presiden, pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Kalau Pak Prabowo peduli, beliau bisa membatalkan undang-undang ini, guys. Ingat, kalau Pak Prabowo peduli, kalau nggak peduli ya dicuekin aja. Karena apa? Ini udah sangat menyalahi kodrat, guys, menyalahi hukum ketatanegaraan. Gimana? Ini ntar KPK ini ntar kayaknya bakalan dipecat. Karena apa? Ngusut anggota DPR yang terlibat korupsi CSR dana BI. Ini apa ini DPR? Come on ya. Apakah DPR bisa copot hakim MK? Ini undang-undang yang sudah disahkan mereka sendiri teman-teman ya. Pastinya akan menjadi sebuah intervensi kepada MK jika mau menggugurkan undang-undang yang mereka buat. Tentu saja ya, apalagi hingga sampai ke pimpinan KPK. Ya, ini adalah hal yang darurat. Memang saya pikir ini adalah darurat teman-teman. Karena ini sangat-sangat bisa merusak tata negara Indonesia. Ketatanegaraan. Ya, dimana masa DPR bisa melakukan intervensi kepada hakim MK. Masa undang-undang ini dibuat seperti ini? Saya pikir Pak Prabowo harus segera bertindak karena ini darurat sih. Ini benar-benar darurat. Apakah maksud dan tujuan mereka ini agar supaya mereka bisa seenaknya untuk membuat undang-undang tanpa ada satupun yang mengkaji undang-undang yang mereka buat? Ya, bagaimana dengan undang-undang perampasan aset? Ya, ada DPR, apa sih gunanya DPR kalau gitu ya teman-teman ya? Sebentar. Ini Cikarang Listrindo dan Mega Agung Nusantara. PT Cikarang Listrindo menguasai 509,7 hektar sementara PT Mega Agung Nusantara
menguasai 419 hektar. MAN adalah anak perusahaan dari PT Modern Land Realty, pemain properti ternama di Indonesia. Dua perusahaan besar penguasa pagar laut dari partai ini William Honoris, Direktur Utama PT Modern Land Realty adalah toko kunci di balik pagar laut. Adiknya Charles Honoris adalah kader PDIP dan anggota DPR RI. Keluarganya Honoris mengendalikan 17,9% saham MDLN. Wow, waktu yang akan membuktikan perlahan demi perlahan. Mereka yang saat ini teriak-teriak keluar Pak Jokowi soal pagar laut, ternyata waktu membuktikan ada nama dari PT ini yang dimana adiknya adalah Charles Honoris, kader PDIP dan anggota DPR RI. Bagaimana ini bisa terjadi? Koar-koar anti subsidi, anti sembako. Nah. Pas gas subsidi hilang sebentar aja, ngejeritnya paling kenceng, paling pertama ya. Drun. Otak lu somplak. Koar-koar anti subsidi, anti sembako. Seperti siapa sih? Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa rakyat Jawa Tengah adalah rakyat yang gampang disogok dengan subsidi, rakyat yang mental subsidi, teman-teman ya. Tapi giliran apa itu para pendukungnya koar-koar. Giliran gas ya. Bukan Prabowo, tapi Jokowi yang kasih perintah ke Bahlil buat larang ecer LPG. Apa buktinya? Guys, banyak yang berspekulasi, kok bisa Bahlil ambil kebijakan yang gak pro rakyat? Soalnya Prabowo tuh gak pernah perintahkan kebijakan yang bikin rakyat susah loh. Dari fakta ini muncul prediksi kalau Bahlil itu dapat perintah dari pihak luar. Tujuannya biar pemerintahan Prabowo dapat citra yang negatif dan gak pro rakyat. Bagi Saiful Anam, dosen dari Universitas Shahid Jakarta, perintah itu bisa jadi dikasih sama Jokowi. Saiful jelasin, Jokowi mungkin lagi respon rakyat dengan minta Bahlil bikin kebijakan yang berlawanan sama Prabowo. Menurut kalian emang bener ya? Nah kan memang spekulasi dari banyak pengamat mengatakan bahwa awas nih, habis pagar laut udah mulai sepi, udah mulai gagal, pasti akan ada tudingan baru lah ke Jokowi yang akan mereka sematkan. Betul teman-teman ya. Ya, gas LPG, Pak Bahlil mengambil keputusan untuk gas LPG. Mereka menuduh Pak Jokowi yang memerintahkan. Jokowi. Pokoknya kalau ada hal apapun yang viral negeri ini pasti akan dikaitkan dengan Pak Jokowi. Aduh memang, orang-orang ini apa sih mau kalian? Semua salah Jokowi, come on. Nanti akan gagal lagi dan mereka akan cari lagi, nggak ada matinya orang-orang ini teman-teman ya. Aduh, capek deh. Sekali lagi para pembenci kena gocek oleh Prabowo dan Jokowi. Apa ya. Ini banget. Jadi ini fenomena LPG 3 kilo ya, yang kemarin itu yang heboh-heboh itu dianggap oleh beberapa pihak ya. Yang pertama anggapannya adalah itu adalah untuk menutupi kasus pagar laut ya, dibikin sengaja sehingga itu menjadi ramai menutupi kasus pagar laut. Nah, tapi saya mau menanggapi ya yang pertama ini, nggak ada itu yang menutupi kasus-kasus pagar laut. Pagar laut itu harus dibongkar ya, itu BPN harus dirombak gitu. Kita harus pengen tahu bagaimana caranya itu bisa tuntas seakar-akarnya ya. Kita pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, pendukung Gibran juga setuju kasus itu dibongkar. Nggak ada kita menutupin isu-isu, karena itu adalah hal yang sangat krusial. Bayangin aja di Bekasi sendiri kan, kita sama-sama tahu kan, bisa ada sertifikat ganda, SHM ganda. Ini permain BPN ini memang dari dulu yang harus diberantas dan dibersihkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya tabung ya, kasus tabung LPG 3 kilo ini adalah permainan kelompok Mulyono, geng Mulyono untuk memperkeruh atau memperjelek kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, bagi saya nih ya, ini disclaimer ya, saya Rusen 98, apa yang terjadi fenomena ini ya, rame-rame ini ya, sebenarnya ada sesuatu hal lawan-lawan politik jadi abai. Apa itu? Ya, jadi rancangan undang-undang BUMN udah diketok, rapat paripurna Sabtu, kan kalian nggak denger ini kan, dan sudah disahkan. Nah, sehingga kita sudah mempunyai undang-undang BUMN. Beberapa pokok materi penting dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi
didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi. Sekali lagi para pembenci kena gocek oleh Prabowo dan Jokowi. Kena gocek ya. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nanti kita bahas di selanjutnya, teman-teman ya. Jadi memang kita setuju bahwa pagar laut itu harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Ya karena ya seperti yang tadi kita lihat teman-teman ya, mulai perlahan-lahan waktu akan membuktikan siapa yang memiliki surat kepemilikan atau SHM dari laut tersebut. Kok laut bisa ada teman-teman ya. Jadi ini permainan dari dulu para mafia tanah teman-teman ya, yang mempermainkan segala sesuatu dan kemudian mereka menggunakan hal-hal yang berbau sensitif ini dengan cara untuk menyerang Pak Jokowi. Kalian lihatlah, tabung gas, LPG, kemudian lagi diserang kepada Pak Jokowi, diserang kepada para pendukungnya untuk menjatuhkan cita Pak Prabowo. Gimana ceritanya, sedangkan Pak Jokowi itu benar-benar menginginkan bahwa Pak Prabowo dan Gibran itu benar-benar bisa mendapatkan approval rating yang begitu tinggi ya dalam kepuasan masyarakat, karena ya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini adalah hal yang sudah menjadi fondasi yang sudah ditanamkan oleh Pak Jokowi. Jadi kita bisa melihat di sini teman-teman, hati-hati karena mereka tidak akan pernah berhenti untuk memfitnah Pak Jokowi sampai jatuh, tapi sampai detik ini nggak pernah berhasil karena banyak rakyat yang mencintai beliau yang membentengi teman-teman dari setiap fitnahan-fitnahan keji kepada Pak Jokowi. Silahkan tulis pendapat tentang kabar kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.